Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video kali ini aku mau share kegiatan aku satu hari sebelum Lebaran. Nah, di sini aku mau masak lepat ketan untuk hari Lebaran. Jadi ini tuh lepat tradisi kita di desa ya teman-teman. Ini tuh wajib banget. Kalau untuk lauknya biasanya kita tuh masak sop. Tapi sebenarnya yang paling spesial itu adalah lepat kayak gini ya teman-teman. Karena mau bikinnya itu susah-susah gampang. Dibilang susah ya gampang. Tapi yang paling susahnya tuh karena melawan rasa magernya. Sebenarnya sih kalau udah dikerjain kayak gini ya nggak susah-susah banget gitu. Tapi kalau lagi belum dikerjain itu rasanya malas banget gitu ya teman-teman. Karena besok hari raya, jadi ya sudah di sini aku tuh semangat-semangat banget. Oke oke lanjut. Nah, ini aku tadi udah didihkan untuk santan. Ini aku pakai 2 butir kelapa, terus untuk beras ini sekitar 1,5 kg beras ketan. Nah, ini proses awal aku udah kayak gini. Karena emang beneran capek ya teman-teman, pegel juga. Makanya ini aku ya udah deh, aku duduk di atas meja aja supaya nggak yang capek-capek banget gitu. Kalau berdiri itu beneran pegel banget gitu ya teman-teman. Apalagi ini tuh kalau udah makin kering, udah makin berat juga kita buat ngaduk. Jadi ya harus kayak gini ya teman-teman, teksturnya baru udah bisa dibungkus. Ini tuh baru proses awal. Terus sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu bungkus membungkus. Oh iya, aku mohon maaf ya kalau videonya itu telat tayangnya. Sebenarnya aku tuh pengennya tayang di hari Lebaran pertama supaya ya video aku tuh nggak numpuk gitu ya teman-teman. Tapi ya karena kesibukan aku juga, jadi aku nggak sempat buat voice over atau dubbing. Makanya videonya itu baru sempatnya itu sekarang. Aku voice over dan baru tayangnya itu sekarang. Aku mohon maaf ya karena agak telat. Kemarin tuh di lebaran ketiga sempat aku face over sih, tapi cuma sedikit jadi nggak selesai gitu ya teman-teman. Makanya di hari lebaran kedua, lebaran ketiga itu aku nggak upload video karena nggak sempat face over. Kalau lagi di tempat orang tua aku tuh suka malu gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya aku tuh dari lebaran 1, 2, dan 3 itu kebanyakannya di tempat emak. Emang sih kalau untuk lebaran pertama aku tuh kayak apa ya, ke tempat tetangga-tetangga di sini, udah siang banget, bahkan udah sore aku ke tempat emak. Tapi di lebaran kedua dan ketiga itu aku full di rumah emak gitu ya teman-teman. Aku pulang sih lebaran kedua sebentar karena ada kakak ipar aku gitu yang pulang ke desa. Kan gak enak kalau akunya nggak ada di rumah sama pak suami dan juga anak-anak. Makanya kita pulang sebentar, terus ya balik lagi ke tempat emak. Ya kalau udah ada di tempat emak, aku tuh nggak sempat push over karena aku masih malu banget. Apalagi di rumah emak tuh kan kecil banget ya teman-teman. Nah, semua orang tuh juga ngumpulnya di sana. Ya masa iya kan aku mau push over di depan orang-orang. Jadi makanya ya udah deh aku nggak upload video. Dan video aku tuh kayak numpuk gitu ya teman-teman. Bingung deh mau uploadnya itu yang mana duluan. Tapi ya sudah, aku pikir-pikir ini kita sesuaiin rutenya aja ya teman-teman. Jadi ini kegiatan aku satu hari menjelang Lebaran. Nah di sini aku tuh bikin lepat. Ini aku bikin lepat ketan tradisi Lebaran orang-orang di desa ya teman-teman. Jadi emang kalau di desa tuh harus dan wajib banget bikin lepat kayak gini. Sebenarnya awal-awal aku tuh nggak bisa, tapi akhirnya alhamdulillah aku bisa. Dan ini aku kerjanya tuh sendirian karena nggak ada yang mudik di hari ini ya teman-teman. Biasanya aku sama kakak ipar aku yang perempuan, tapi karena kakak ipar aku yang perempuan juga gak mudik, jadi ya sudahlah di sini aku sendirian aja. Tapi biarpun mudik, kita tuh ya tetap sama-sama nggak bisa ya teman-teman, karena kebetulan kakak ipar aku yang perempuan juga nggak bisa bikin lepet kayak gini. Jadi ya aku nggak malu-malu banget gitu ya teman-teman. Kalau aku juga nggak bisa. Dari awal-awal aku menikah itu tuh kita saling tanya bisa nggak bikin kayak gini. Karena emang nggak ada yang bisa, tapi alhamdulillah lama kelamaan seiring berjalannya waktu aku tuh bisa loh, karena ya sering belajar juga kan. Kalau belajar ya pasti bisa. Nah ini tuh untuk lepatnya diisi kayak gini, terus dilantat-lantatin kayak gini supaya padat.
Kalau untuk rasanya ini tuh enak banget, gurih, padat ya, karena dikasih santan kan. Nah, ini tuh padat banget karena ya emang dilentat-lentatin kayak gini loh teman-teman. Pokoknya kalau untuk rasanya itu beneran enak banget. Aku bikinnya tuh 1,5 kg dan semuanya itu habis. Cuman sisa sedikit banget gitu ya teman-teman, nggak ampe 1 bungkus, cuman separuh bungkus gitulah, pokoknya masih sisa sedikit banget, padahal aku lebaran pertama itu ke tempat emak. Oke deh lanjut ya. Nah ini aku ikatnya itu yang lumayan kencang banget untuk bagian ujung ke ujung, karena bagian ujung sini tuh yang suka copot gitu ya teman-teman. Nah kalau udah copot isinya itu nggak padat banget gitu, karena ya udah kebongkar kan, jadi ya nggak apa ya, nggak padat lah pokoknya. Dan ini aku baru selesai satu dua dan juga hampir mau tiga. Masya Allah ini tuh agak lumayan apa ya, agak lumayan lama gitu ngerjain. Kalau enak sih ya enak-enak aja gitu, tapi ya lumayan lama gitu ya teman-teman, apalagi ini tuh aku pakai daun yang kecil-kecil. Tapi emang sengaja sih aku pakai daunnya itu yang kecil-kecil karena supaya lucu-lucu imut gitu ya. Biasanya orang pakai daun yang gede-gede supaya cepat selesai. Nah, di sini aku pakai daunnya itu yang lumayan kecil aja, yang biasa-biasa aja, supaya dapatnya itu lumayan banyak dan juga imut-imut gitu. Oh iya, aku mohon maaf ya teman-teman, ini kameranya itu buram, nggak cerah banget karena ini tuh habis hujan. Sebenarnya aku bikinnya itu pengennya mulai dari subuh, karena udah dari subuh-subuh aku tuh udah parut kelapa. Tapi hujan gitu ya teman-teman, terus juga listrik mati, makanya ini aku mulainya itu agak siang. Tapi tetap aja sih kameranya itu kurang bagus, padahal udah agak lumayan siang gitu, udah sekitar jam setengah 7 ya kalau nggak salah aku mulai pengerjaan ini, tapi kameranya tetap aja kurang bagus. Padahal udah ada sinar mataharinya, jadi ya udahlah daripada aku kesiangan, gak apa-apa deh aku kerjain. Semoga kalian yang nonton itu tetap betah dan nyaman ya, biarpun kameranya itu kurang bagus pencahayaannya. Oke deh lanjut ke video ya. Nah ini tuh untuk ikatannya aku ikat kayak gini aja. Sebenarnya ini tuh ikatannya suka-suka aja ya teman-teman. Ada yang ikat asal-asalan tapi ya rapi gitu. Aku nggak bisa kalau kayak gitu. Aku bisanya kayak gini, ya udah mana yang aku bisa aja. Ya banyak juga sih orang-orang sini tuh yang nggak bisa bikin kayak gini, karena ya emang beneran apa ya, dibilang ribet emang enggak sih, tapi kalau dibilang enggak ribet ya enggak juga gitu. Emang agak lumayan susah-susah gampang sih menurut aku. Dan alhamdulillah ini tuh lepatnya udah selesai, udah lumayan banyak nih, udah dapat 14 bungkus gitu ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah banget. Nah ini aku mulai proses berikutnya, yaitu proses untuk ngerebus. Dan untuk urusan angkat mengangkat itu biarlah jadi urusannya Pak suami. Nah ini Pak suami udah mulai pindahin untuk kita ngerebus, dan apinya alhamdulillah udah jadi juga ya teman-teman. Jadi di sekitar jam 9 pas itu tuh aku mulai ngerebus. Aku mulainya dari jam kurang 7 gitu ya teman-teman, sekitar setengah 7 aku mulai dan selesainya di jam 9 pas. Masya Allah banget. Terus ngerebusnya sampai di jam 6 ya kalau nggak salah. Ini alhamdulillah lepatnya juga udah masak dan kurang lebih seperti ini tuh Masya Allah banget, menurut aku lumayan bagus banget. Dan sekian dulu ya video aku. Wassalamualaikum, bye.